Selamat pagi, Sekitar Nama Budaya. Pada hari ini saya akan membacakan cerita rakyat, yaitu Maling Kundang. Zaman dahulu kala, ada sebuah cerita di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di Padang, Sumatera Barat. Ada seorang janda bernama Mande Rubaya yang hidup bersama anak laki-lakinya yang bernama Maling Kundang. Mande Rubaya sangat menyayangi dan memanjakan Maling Kundang. Maling kemudian tumbuh menjadi seorang anak yang rajin dan penurut. Ketika Manda Rubaya sudah tua, ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anak tunggalnya. Suatu hari, Malin jatuh sakit keras, hingga nyawanya hampir melayang. Namun akhirnya ia dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, ia semakin disayang. Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Saat Malin sudah dewasa, ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota, karena saat itu sedang ada kapal besar merapat di pantai air manis. Namun ibunya berkata, "Jangan Malin, ibu takut terjadi sesuatu dengan kamu di tanah rantau sana. Menetaplah saja di sini temani ibu," ucap ibunya yang sedih setelah mendengar keinginan Malin yang ingin merantau. Lalu Malin menjawab, "Ibu tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa denganku," ujar Malin sambil menggenggam tangan ibunya. "Ini kesempatan, Bu, karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin mengubah nasib kita, Bu. Izinkanlah," pinta Malin memohon. "Baiklah, Ibu izinkan. Cepatlah kembali, Ibu akan selalu menunggumu, Nak," katanya ibu sambil menangis. Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubaya mengizinkan Malin untuk pergi. Kemudian Malin dibekali dengan nasi berbungkus dan pisang sebanyak 7 bungkus. "Untuk bekalmu di perjalanan," katanya sambil menyerahkan pada Malin. Setelah itu, Malin Kundang berangkat ke tanah rantau meninggalkan ibunya sendirian. Hari demi hari terus berlalu. Hari yang merasa lambat bagi Mande Rubaya. Setiap pagi dan sore Mande Rubaya memandang ke laut. "Sudah sampai manakah kamu belayar, Nak?" tanyanya dalam hati sambil terus memandang laut. Ia selalu mendoakan agar anaknya selalu selamat dan cepat kembali. Beberapa waktu kemudian ketika ada kapal yang merapat, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. "Apakah kalian melihat anakku, Malin? Apa dia baik-baik saja? Kapan ia pulang?" tanyanya. Namun setiap ia bertanya pada awak kapal atau nahkoda tidak pernah mendapatkan jawaban. Malin tak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepada ibunya. Bertahun-tahun Mandirubaya terus bertanya namun tak pernah ada jawaban. Hingga tubuhnya semakin tua dan kini jalannya mulai terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari Mandirubaya mendapat kabar dari nahkoda yang dahulu membawa Malin. Nahkoda itu memberi kabar bahagia kepada Mandirubaya. "Mande, tahukah kamu, anakmu ini telah menikah dengan gadis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya," ucapnya saat itu. "Malin, cepatlah pulang kemari, Nak. Ibu sudah tua, Malin. Kapan kau pulang?" rintihnya Pilu setiap malam. Ia yakin anaknya pasti datang. Benar saja tak lama kemudian, di suatu hari yang cerah dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah dan indah berlayar menuju pantai. Penduduk desa mulai berkumpul, mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Mandirubaya amat gembira mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. Sinar keceriaan mulai menghampirinya kembali. Namun hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Malin dari nahkoda itu, Malin tak kunjung kembali untuk menengoknya. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyum karena bahagia disambut meriah. Mandirubaya juga ikut berdesakan mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras saat melihat lelaki muda yang berada di kapal itu. Ia sangat yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anaknya, Malin Kundang. Belum sempat para sesepuh kampung menyambut, ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluknya erat Malin karena takut kehilangan anaknya lagi. "Malin, anakku, kau benar anakku kan?" katanya menahan isak nangis karena gembira. "Mengapa begitu lamanya kau tidak memberi kabar?" katanya. Malin terkejut karena pelukan perempuan tua renta yang berpakaian compang-camping itu.
Ia tak percaya bahwa perempuan itu adalah ibunya. Sebelum dia sempat berpikir berbicara, istrinya yang paling cantik itu meludah dan berkata, "Perempuan jelek ini kah ibumu? Mengapa dahulu kau bohong padaku? Bukannya dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku," ucapnya sinis. Mendengar kata-kata pedas istrinya, Malin langsung mendorong ibunya hingga terguling di ke pasir. "Perempuan gila, aku bukan anakmu," ucapnya kasar. Manderubaya tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, "Malin, Malin anakku, aku ini ibumu. Nah, kenapa kau menjadi seperti ini, nak?" Malin tidak mempedulikan perkataan ibunya. Dia tidak akan mengakui ibunya. Ia malu kepada istrinya. Melihat perempuan itu bersujud hendak memeluk kakinya, Malin menendang sambil berkata, "Hai perempuan gila, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor." Perempuan tua itu terkapar di pasir, menangis dan sakit hati. Orang-orang yang melihatnya ikut terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Manderubaya pingsan dan terbaring sendiri. Ketika ia sadar, pantai air manis sudah sepi. Di balik kapal Malin semakin jauh, ia tak menyangka Malin yang dulu disayangi tega memperwir. Hatinya perih dan sakit, lalu tangannya diangkat ke langit. Ia kemudian berdoa dengan hatinya bilang, "Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar-benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilanmu ya Tuhan," ucapnya Pilu sambil menangis. Tak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya. Tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Lalu sembarang petir yang menggelagar saat itu juga kapal hancur berkeping-keping. Kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esok saat matahari pagi muncul di ufuk timur, badai telah reda. Di pinggir pantai terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang dikutuk ibunya menjadi batu karena telah durhaka. Di sela-sela batu itu berenang-renang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Konon ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Kisah legenda Malin Kundang ini memiliki pesan yang dapat diambil si kecil, yaitu sayangi kedua orang tuamu saat susah dan senang, dan jangan lupakan jasa orang tuamu yang menyayangi dan mendidik dari kecil. Sekian, terima kasih. Sekian, Tanah Budaya.